Hai semuanya, kembali lagi di talk show Hai OMK. Mangat. Lagi bersama kami berdua. Ada Joseph, Scooby Josh, dan rekan saya Agus Iwak Cito tentunya masih dalam acara kebanggaan kita sekevikepan Kedu ya tentunya ya. Terus betul Guci sekali. Pijos. Mungkin Hari kita ini, bisa sapa terlebih dahulu. oke, kita akan menyapa dari OMK Ngablak. Mantap. Kita sapa terlebih dahulu. OMK Santa Maria Fatimah. Oke. Oke, kita akan memanggil paroki dari Santo Ignatius Muntilan. Enggak bener? Tidak ada. Adanya Santonius Muntilan. Luar biasa. Ngomong kamu transmigran boh di sini, nggak tahu paroki prakertinya. Tadi sempat slack di sini. Oh iya Sep. Ngomong-ngomong nih, barangkali ada teman-teman kita yang baru saja nonton pertama kali nih Ya. acara HIOMK Talk Show. Mungkin bisa dijelaskan ya Sep, apa sih HIOMK itu Sep? Oke, HIOMK ini adalah acara dari Komisi Kepemudaan FIKEP Kedu untuk menghadirkan sebuah inovasi-inovasi baru. Kita mengobrol bersama di konten ini terkait dengan hal-hal yang positif yang bisa kita bicarakan atau bisa kita bahas di YouTube kali ini. Lalu kemarin kita sudah di episode pertama sudah melaksanakan tentang tema ini saatnya rekreasi. Lah ini tema kita pada hari ini adalah OMK di balik layar Mas Agus. Jadi itu yang baru saja ikut nonton video sebelumnya dan hari ini kalian akan disajikan dengan tema yang baru, yaitu OMK di balik layar. Luar biasa ya. Oh ya, Sep, apa namanya? Ini kamu sejauh ini akhir-akhir ini selama 2 bulan terakhir sudah berapa kali misa online? Puji Tuhan setiap minggu itu saya melakukan misa online bersama keluarga di rumah. Kalau Agus gimana Gus? Puji Tuhan juga misa online juga. Cuman kadang-kadang kan ini kan saya kan di kos kan juga bukan rame-rame ya, maksudnya di kos kan sama teman-teman juga. Dan kadang-kadang tuh misa sendiri, kadang pakai headset, terus misal kadang-kadang tuh saya rindu gitu loh, maksudnya rindu ke gereja, rindu misa offline, rindu mendengarkan suara kor, kemudian rindu menyanyikan sebagai umat ketika ikut misa kan kita kan juga selain jadi umat kan juga ikut bernyanyi juga kan saya. Iya betul. Itu saya merasa rindu saya. Oke. Sama-sama. Sama, aku juga kadang-kadang merindukan untuk bisa melayani Tuhan lewat tugas-tugas seperti kor, mazmur, jaga parkir, terus ngambili dagangan orang. Dan terakhir kemarin tugas pangrukti loya ya kalau tidak salah ya. Sama ngetoki kabel. Kok ngetoki kabel? Sound system. Ngetoki kabel. Tapi ngeset suara bukan ngetoki. Oh ya. Soalnya katanya jangan itu. Terus kebetulan Mas Agus dicari, katanya merindukan seseorang gitu kan nih. Betul. Kadang-kadang gini, kadang-kadang tuh ketika selesai misa itu, saya kan mesti digerjakan ada patung Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Nah, ketika selesai misa tuh saya tuh selalu berdoa di situ gitu loh. Maksudnya ketika punya keinginan terus ingin berdoa, setelah itu terus di depan patung Bunda Maria maupun Tuhan Yesus tuh saya bisa berdoa dan ngobrol berdialog dengan Tuhan Bunda Maria juga. Tapi selama ini kan memang di sisi lain kan juga saya di kos, kemudian mungkin kan kalau anak kos ini kan kurang maksudnya kurang fasilitas dalam artian juga lilin juga kadang-kadang kita juga terbatas, kemudian patung pun juga nggak ada, sepatu salib pun kan juga saya kan nggak ada di kos, jadi saya hanya pakai buku doa itu. Jadi memang nuansa-nuansa gereja itu benar-benar saya rindukan. Oke, tapi jangan takut Mas Agus, kita harus sebagai umat Katolik juga
tetap semangat dan tetap beribadah walaupun di rumah. Oke teman-teman, Amin. untuk follow Instagram Komisi Kepemudaan VKF Kedu, kalian bisa cari di @komkep_kedu. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman ingin melihat video-video yang keren dari Komisi Kepemudaan VKF Kedu, langsung saja ke channel mana Mas Agus? Ke channel Komsos Kedu ya. Oke, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang OMK di balik layar. Sebetulnya apa Mas Agus? Mas Agus tahu nggak? OMK di balik layar. Nah, OMK di balik layar ini kan tadi kan kita sudah menyinggung misa online nih. Nah, kita sebagai umat ini kan setiap minggunya kan mengikuti misa online, difasilitasi untuk mengikuti misa lewat streaming YouTube. Nah, kita kan kadang-kadang tidak tahu siapa sih orang di balik itu, menyiapkan misa setiap harinya, setiap minggunya, yang dimana misa 5:30, mungkin persiapannya juga 1 jam lebih sebelum itu, gitu ya. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang di balik itu semua. Aku jadi penasaran nih Mas Agus, siapa sosok OMK yang di balik layar itu? Mbok tolong dipanggilkan dong, supaya bisa ngobrol-ngobrol di channel ini. Iya, tapi ya seperti biasa ya, kalau saya mau manggil selalu tidak sempurna, jadi kita saut-sautan saja. Oke, siap. Berikut ini adalah sosok manusia yang bekerja di balik layar. Itu siapakah dia? Timbul gimbal pertanyaan. Ini kapan manggilnya, bro? Langsung saja kita akan memanggil teman OMK kita, yaitu Ignatius Kartiko Agung. Silakan masuk Mas Agung. Halo. Videonya layar. Guys. Oke, di balik layar ya. Ya kamera. Di balik layar kamera. Halo Mas. Halo. Dan Mas Yusuf. Oke. Mas Ignatius Kartiko Agung atau Mas Kartiko Agung. Ini sebelumnya ini memang Mas Kartiko ini pernah menjadi kiper timnas Indonesia ya Mas kalau tidak salah. Ya waktu itu Piala AFF 2006 ya. Oke. Kalau namanya Hendro Kartiko ya. Itu Mas Kartiko Agung itu juga bukan? Oh iya itu Om lah. Om ya. Ada kekuatan ini sebenarnya. Apakah Mas Kartiko Agung adalah suami dari R.A. Kartini? Beda. Mas Kartiko, gimana ini kabarnya ini? Sehat? Baik, sehat saja. Ini sudah 3 bulan, hampir 3 bulan lockdown tidak keluar rumah. Kalian berdua di sana? Wah, sehat. Sehat, Mas Agung, sehat Mas Agung. Gimana? Iman Mas Agung masih kuat dalam menghadapi. Kuat. Kenapa Mas ngomong ke iman wapo aku? Tapi ini Mas Agung hari ini ada streaming persiapan misa online gitu tidak Mas? Hari ini misa online hanya tadi pagi. Terus sore dilayani oleh Komsos Paroki Katedral. Jadi bulan ini setelah Paskah, misa sore sudah dilayani oleh Paroki Katedral. Hanya pagi hari dan mingguan Sabtu sore dan Minggu pagi. Seperti itu. Oh, tapi Mas sebelumnya itu full dilayani oleh Komsos KAS begitu atau gimana sih sebelum Paskah itu? Ya, sebelum Paskah, beberapa minggu sebelum Paskah itu dari pagi sore, Sabtu Minggu, dan Paskah dari Sabtu Palma sore hingga Minggu Paskah pagi itu Komsos semua, dilayani oleh Komsos semua. Wow, jadi begitu. Mas Agung, Mbak cerita Mas Agung, kisah awal mula Mas Agung menjadi Komsos. Oh ya, gini gitu ya. Mantap. Oke. Awal mula menjadi Komsos. Jadi ceritanya panjang ya, awal mulai dari jadi Komsos itu. Waktu itu sekitar tahun 2015-2016. Jadi saya bersama-sama dengan teman-teman di Kekipan Kedu. Waktu itu ada acara namanya SYC dan CG.
Di situ saya menjadi dokumentasi. Setelah itu ada acara Asian Youth Day, di mana Komsos yang menjadi penanggung jawab dokumentasi Asian Youth Day. Nah, ketika acara ASYC dan CEG itu Komsos mengisi sesi pada waktu acara itu, dan ternyata untuk dokumentasi AYD pada waktu itu kekurangan tenaga. Jadi saya istilahnya disarankan oleh teman untuk ditawari dokumentasi AYD menjadi freelance dokumentasi AYD. Lalu saya bersedia. Nah, titik baliknya ada di pas AYD itu. Jadi ketika selesai AYD, saya masih main ke kantor Komsos. Ya biasalah kalau dokumentasi itu kan acaranya pasti H-, hari H dan H+ ya. Jadi H+ itu masih ada kegiatan untuk rekap foto, sortir foto, video, cutting video, editing video, dan saya membantu setelah acara AYD itu, H+ AYD itu. Lalu ketika beberapa waktu setelah itu saya ditawarin untuk gimana kalau ikut ke Komsos, membantu di Komsos. Dan kebetulan waktu itu saya juga ada di Jogja, posisi di Jogja, kuliah di Jogja. Oke, saya ikut Komsos. Jadi saya ikut di Komsos itu tidak istilahnya mak bedunduk atau tiba-tiba ikut Komsos, enggak, tapi itu ada cerita panjang di baliknya, ada proses panjang di baliknya melalui acara-acara sebelumnya, seperti itu. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih, itu basic background Mas Agung sendiri apa sih jurusannya di kuliah? Nah, saya jurusan kuliahnya teknologi informasi, jadi nggak ada background dokumentasi sama sekali. Jadi, tapi kalau dokumentasinya itu kan sudah skill dari pada saat sebelum AYD itu ya. Kayak tidak salah kan, kita kan masih satu panitia kan waktu satu panitia CEG itu kan, ya kan? Ya, ketika ASYC dan CEG itu saya skillnya masih skill dokumentasi ya masih minim lah ya, walaupun sampai sekarang masih minim. Ceritanya ya dijebak oleh teman itu ASYC dan CEG. Jadi dijebak, ya mau tidak mau saya harus belajar kamera dan belajar editing. Nah, mulai saat itu mulai masuk ke kamera, editing hingga berlanjut sampai sekarang. Oke. Menariknya gini kan, Mas Agung ini kan adalah orang di balik layar misa-misa begitu ya. Barangkali teman-teman yang tidak tahu siapa sih orang di balik layar pada saat teman-teman misa lewat channel Keuskupan Agung Semarang. Nah, ini dia orangnya ya. Kita terima kasih pada Mas Agung ini ya. Oke, luar biasa. Mas Agung. Sebetulnya apa yang membuat Mas Agung itu mau dan bersedia untuk melayani umat yang ada di KAS khususnya untuk misa online ini? Kemarin bulan Maret sebenarnya saya sudah pamitan dari Komsos, jadi saya sudah berpindah ke Semarang, jadi tidak beraktivitas di Komsos lagi. Dari Komsos pun mereka membatasi, datang ke Semarang membatasi, jadi hanya beberapa orang yang datang ke sini untuk melayani live streaming, dan yang datang itu hanya Romo Wito yang melayani live streaming. Saya posisi sudah di Semarang, saya ditawari bagaimana membantu untuk live streaming. Jadi ya karena posisi saya sudah di sini, terus karena sudah ada pembatasan itu, ya sudah nggak apa-apa, live streaming nanti berdua saya dengan Romo Wito selaku ketua Komsos. Oh, jadi begitu. Oke, kan soalnya kan saya lihat ini berikut ini kayak akan saya tampilkan gambar nih, contohnya. Ya. Ada berupa foto. Nah, ini kan Mas Agung kan, ini berdua dengan siapa ini Mas, kalau boleh tahu? Oke. Jadi itu foto itu adalah ketika Hari Raya Paskah, kalau misalnya. Jadi sebelum Paskah kami live streaming di Kapel Keuskupan di dalam kompleks Wisma. Lalu karena tidak memungkinkan untuk perayaan Paskah di Kapel Wisma, maka Paskah berpindah ke katedral. Nah, itu yang di samping saya itu adalah yang mengurusi bagian audio di katedral. Jadi audio itu dipegang oleh yang memang memegang audio dari paroki katedral. Dari adalah pemegang soundman dari paroki katedral. Oh ya, dan ini tanpa Mas Agung ketahui nih, ya, kita akan menghadirkan sosok yang berperan serta dalam ikut menjadi seorang streaming ini ya, menjadi seorang streamer. Iya, menjadi seorang streamer. Wah, ini penasaran nih. Kita panggilkan, masuk silakan Romo. Siapa ini dia? Pasti Mas Agung kenal ini. Aduh, bawa skop ini. Karena kumisnya lebih tipis ya bawa skop ya.
Jadi intinya untuk strategi itu kan kita bukan mengajak umat untuk menonton misa, tapi kita menghadirkan bagaimana umat benar-benar bisa mengikuti misa selayaknya misa di gereja. Dan juga untuk teman-teman yang di paroki juga diperhatikan untuk lingkungan di sekitar parokinya, apakah zonanya memang zona aman atau zona tidak aman. Oke. Terus Mas Agung punya kalimat menarik gak untuk OMK dan umat Kevikepan Kedu sebagai hasil refleksi Mas Agung dalam melaksanakan pelayanan ini? Oke, kalau saya ada satu kalimat menarik. Migunani tumrap lian, berguna untuk orang lain ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Mas Agus. Pada talk show hari ini kita kedatangan bintang tamu seorang penari, Mas Agus. Siapa coba? Ini lihat ini, saya mau ini Mas Agung paham ini penarinya siapa ya? Ini penari terkenal Indonesia yang sudah sampai ke manca dunia. Mari kita undang bersama-sama saudara penari kita. Monggo. Mohon maaf, penari. Ya. Kumisnya memang separuh ya itu ya. Ya, memang kumisnya seperti ini. Seperti ini, Mas Agus. Oke. Ya, terima kasih Mas penari ya. Dan harapan kami berdua dan teman-teman OMK Kevikepan Kedu yang lainnya tetap setia dalam pelayanan ya Mas Agung, tetap jaga kesehatan Mas Agung. Untuk teman-teman juga semoga tetap setia dalam pelayanannya di gereja, di paroki. Tetap jaga kesehatan, sehat dong, stay safe. Begitu Mas Yusuf. Ya, terima kasih Mas Agung sudah hadir. Oke, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai. Sampai jumpa di lain hari. Oke. Luar biasa sekali Mas Agus obrolan kita pada hari ini ya. Betul. Kita sudah mengenal Mas Kartiko Agung sebagai OMK yang bekerja di balik layar sehingga kita bisa misa online secara tenang, lancar. Begitu. Kalau masalah buffering ya tergantung kuota Anda, teman-teman. Dan tergantung jenis merek HP Anda. Kalau mungkin jenis merek HP Anda kentang, ya jelas tidak bisa. Ya nggak bisa. HP-nya kentang. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di talk show Hai OMK. Mantap. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu di @komkep_kedu. Dan jika ingin menonton talk show ini untuk episode 1 dan 2 dan episode selanjutnya, silakan tonton di kanal YouTube Komsos Kedu. Dan jangan lupa subscribe, like. Aku ilatnya kejirat untuk ya, iso ngomong bahasa Inggris. Waduh, tiba. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Tetap pantengin channel YouTube Komsos Kedu dan follow Instagram dari Komkep. Dan akhir kata, saya Agus Iwak Citul. Saya Joseph Scooby Jos mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kami pamit. Saya Agus Iwak Citul. Saya Joseph Scooby Jos mengucapkan terima kasih atas kalian semua. Saya Joseph Scooby Jos. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di talk show Hai OMK. Mangap.